Shalom, jumpa lagi bersama saya lewat channel Klavus Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang baik ini Engkau berikan bagi kami selaku pemirsa Klavus Sukacita, bahkan tim Klavus Sukacita untuk memperdengarkan firman Tuhan lewat channel Klavus Sukacita. Roh Kudus pimpin kami untuk mendengar, memahami firman Tuhan lewat kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Pemirsa, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita dituntun dalam sebuah tema persembahan adalah damai hati. Pemirsa, hati yang damai adalah hati yang tidak menyimpang kepahitan hidup dengan sesama. Hati yang damai artinya tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada amarah, tidak ada iri, dan lain sebagainya. Itu sebabnya dalam ajaran Yesus Kristus lewat bacaan kita saat ini, yaitu tentang persembahan yang termuat dalam hukum Taurat, pasti timbul pertanyaan, apa hubungannya persembahan dengan hukum Taurat? Pemirsa, hukum Taurat berbicara tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Allah itu ditunjukkan dengan beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, dan juga mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Sedangkan kasih kepada sesama adalah dengan menolong, membantu sesama, berbuat baik, dan tidak bermusuhan atau tidak membenci dan tidak mendendam. Bagaimana kita dapat menunjukkan kasih kepada Allah dengan beribadah, memuji, dan menyembah Allah yang tidak kelihatan itu, sedangkan kasih kepada sesama yang kelihatan belum kita bereskan, belum kita selesaikan, belum kita perbaiki. Maka Yesus bilang dalam ayat firman Tuhan saat ini, kalau engkau mau mempersembahkan persembahan kepada Allah yang tidak engkau lihat, maka engkau harus membereskan dulu tentang masalahmu dengan saudaramu, dengan temanmu, dengan mereka yang terlihat olehmu. Itu harus diselesaikan dulu, dan setelah itu engkau kembali mempersembahkan persembahan kepada Allah yang tidak terlihat. Nah, pemirsa, firman Tuhan ini jelas bagi kita tentang hukum kasih. Kasih kepada Allah berarti ditunjukkan dengan mengasihi sesama sekalipun itu musuh kita. Tema kita berkata persembahan adalah hati yang berdamai. Itu berarti hati ini harus dibereskan dari rasa dendam, hati ini harus dibereskan dari rasa benci, rasa amarah, dan lain sebagainya. Supaya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu berkenan bagi Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan tidak melihat apa yang mau kita persembahkan kepadanya, tetapi Tuhan melihat hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang murni untuk memberi kepadanya. Kalau kita teringat kisah Kain dan Habel yang mempersembahkan persembahan, dan persembahan Habel yang berkenan kepada Allah, sebab Habel memiliki hati yang bersih. Habel memiliki hati yang tulus untuk memberi kepada Tuhan. Di hati Habel tidak ada rasa iri kepada saudaranya, yaitu Kain, yang mungkin pada waktu itu memiliki kebun atau lahan pertanian yang luas, yang berhektar-hektar, atau alasan lain yang tidak menjadi dasar bagi Habel untuk membenci atau menaruh dendam kepada saudaranya. Tetapi jelas dari persembahan yang dipersembahkan oleh Habel menunjukkan bahwa ketulusan hatinya, kemurnian hatinya untuk memberi persembahan kepada Allah.
Nah pemirsa, hati adalah pusat dari segala kehidupan manusia. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita kerjakan, atau apa yang kita lakukan, itu bersumber dari hati. Itu sebabnya kita harus menjaga hati kita. Hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang penuh damai, itu yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau baik bagi kami, memberi kami kesempatan ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami yang mendengar berita firman Tuhan ini, kami dapat menjaga hati kami untuk tidak terkontaminasi dengan hal-hal duniawi yang membawa kami kepada rasa dendam, benci, iri, amarah, dan lain sebagainya. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kedamaian, supaya itu nampak dari cara, kata-kata, dan perbuatan kami dalam hidup kami masing-masing. Berkati pemirsa Klavus Sukacita di mana saja mereka berada, dalam setiap pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan yang lebih tahu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban itu, beri kelegaan bagi mereka. Kau berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dari pusat sampai kepada daerah-daerah, bahkan di kampung-kampung sekalipun. Hikmat Tuhan taruh di dalam diri dan hidup mereka, supaya dapat memimpin bangsa dan seluruh masyarakat ini kepada kehidupan yang baik. Engkau juga berkati setiap hamba Tuhan yang juga bergumul untuk umat Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang berlangsung ini. Biarlah kehidupan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Berkati tim Klavus Sukacita dalam tugas tanggung jawab pelayanan untuk memberitakan firman Tuhan lewat channel Klavus Sukacita. Lewat channel Klavus Sukacita ini, baik kru maupun para pelayan, pribadi mereka diberkati, kehidupan mereka diberkati. Biarlah semua yang mereka lakukan hanya untuk hormat pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji namamu dari dulu kini hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.